Ya, burung lagi nih. Istri semalam udah dikasih jatah. Belum bangun, tapi masih pakai daster, ya kan. Sekarang kita mandiin burung. Gimana sih ini pencetannya nih? Ya kan? Dari mumpung dia masih tidur, kita mandiin burung dulu. Aduh. Papa. Mama udah bangun. Kenapa, Mbak? Kan semalam udahan. Iya. Lah, kenapa lagi sih, Ma? Masih kurang. Hujan nih, mau nambah lagi. Papa Udah marah lagi mandiin burung nih, Ma. Mau mandi di sana kan belum mandi. Mau Papa mandiin. Tar aja. Oh gitu. Pak, mau ngasih tahu nih. Kasih tau apaan sih, Ma? Mau ngasih tahu, Pak. Kayaknya si Bontot kagak jadi bontot, Pak. Gimana sih, Mama? Orang di KB masih aja kok pakai bocor-bocor segala sih, Ma? Ya nggak tahu, Pak. Kesian kan si Bontot, Ma? Ya gimana? Kan Papa juga. Ya udah, kalau Papa nggak mau Mama hamil-hamil lagi, Papa nggak usah deketin Mama. Ya gimana? Orang mainnya kasar sih lagian. Jadi bocor tuh kayak begitu tuh airnya tuh. Udahlah, sekrep mual lah. Mandiin aja lah ini. Hai semuanya, balik lagi nih di channel YouTube Yeyen Lydia Official. Terima kasih ya kalian masih mau nemenin Yeyen di sini. Terima kasih banyak. Ya kan? Nah, buat kalian yang setia, tadi kita udah lihat ya. Hari ini Yeyen lagi mau ngebahas masalah kontrasepsi atau alat KB. Tadi kan udah lihat tuh, nggak tahu tetangga sebelah tuh tadi ya kan, tetangga sebelah yang kalian tahu nggak, tetangga sebelahku itu anaknya udah 5. Kalau sekarang dia hamil lagi, berarti anaknya 6. Iya kan? Terus, tiap hari kerjaannya, maknya cuma teriak-teriak karena beda anaknya cuma umur setahun-setahun. Paling jauh 1,5 tahun. Iya kan? Kebayang dong, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, semua bedanya cuma setahun-setahun. Jadi tiap hari ya, Yen tuh ngedengerin emaknya tuh tiap hari, lu jangan gitu dong, Tong. Bapaknya atau berantem mulu karena bapaknya ngerasanya lakinya pengennya buru-buru keluar rumah. Misalnya kantor, masuk kantor jam 10, bapaknya jam 6 udah jalan dari rumah. Karena pusing ngelurusin anaknya banyak ya kan. Terus pulang kantor jam 5 udah pulang, bapaknya jam 9 malam baru nyampe rumah. Jadi sampai rumah bentaran terus tidur. Ya kan? Nah yang ngurusin anak itu kan si ibu di rumah ya, stres, dan kalian kebayang dong gimana suaranya gitu. Si bapaknya sih nyantai-nyantai aja. Nah menurut kalian sekarang perlu gak sih kita beritahu anak-anak kita remaja masalah kontrasepsi ini sejak dini? Aldi calon bapak, nggak tahu ya anaknya mau laki mau perempuan, pokoknya dia harus dikasih edukasi. Setuju nggak? Edukasi kontrasepsi. Setuju ya? Mau laki mau perempuan anak lu besok ya? Agak nggak fair ya, dia setuju tapi berharap anaknya laki gitu kan. Agak nggak ini ya, kok gitu ya. Kita doain anaknya Aldi perempuan, oke? Yo nggak bisa. Maaf nih, adik gue si Yeni, itu anaknya yang 2 belakang, itu dokter sampai bilang gini, kalau nih anak lu lakiin, lu biaya operasi gratis. Karena dokter yakin itu perempuan. Tiba-tiba laki. Ya, enggak, tapi tetap gak jadi gratis. Jangan salah loh, ya kan? Boge, lo setuju gak edukasi kontrasepsi? Setuju aja lah ya. Habis kita mau ngelawan dunia juga agak repot, jadi lebih baik mencegah ya.
Dia anaknya laki, tapi Bongki anaknya laki, jadi ngerasa setuju-setuju aja. Jadi yang penting kan anak gue tetap bisa berbuat tanpa harus menghamili anak orang. Otak kalian kebaca banget ya guys, otak kalian kebaca banget sama gue gitu kan. Toh anak gue kan laki gitu kan, yang penting kan diminta pertanggungjawaban kalau perempuannya hamil. Kalau perempuan yang nggak hamil kan nggak gimana-gimana gitu ya. Oke, aku punya anak perempuan, anak cowok juga ada, dan aku setuju. Karena satu, kita nggak tahu, semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya, itu pasti ya. Bentar. Semua orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya, itu pasti. Tapi kita juga diberi kebijaksanaan sebagai orang tua untuk jaga-jaga kalau sampai ada apa-apa. Kalau misalnya kita sih berharapnya anak kita, ya Tuhan mintanya anak kita tuh ya sekolahnya pinter, imannya kuat, nggak macem-macem, nggak neko-neko sebelum hari H pernikahan, dapat jodohnya bagus, rezekinya bagus, hidup sempurna banget kalau kayak gitu mintanya ya gitu loh. Tapi hidup ini tidak sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah guys ya. Jadi tugas kita adalah siap-siap aja untuk menerima ketidaksempurnaan itu. Itu kan ya. Oke, tadian juga udah lempar ke IG ya. Kita lihat jawaban di IG seperti apa, setuju nggak sih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah kontrasepsi sama anak-anak kita. Ini dia. Kita lihat. Kalau Yen sih setuju aja, anaknya cewek Yen setuju kok. Bukan berarti kita gini ya, yang harus digarisbawahi adalah pada saat, bukan berarti kita, nih dia, Bangkong, Bambang, nih dia anak dia perempuan nih, anak aku juga perempuan dan aku setuju, ya kan? Lo setuju gak kalau anak-anak belajar masalah alat kontrasepsi? Setuju, kan? Dia anaknya perempuan juga setuju. Karena seperti itu tadi yang kita bilang. Anak-anak sekarang. Nggak usah komen. Nih ya, dalam arti gini. Belajar itu bukan berarti kita memberi mereka kebebasan yang gimana-gimana, sama sekali tidak. Tapi paling tidak kita membekali mereka agar mereka lebih waspada dan lebih berhati-hati. Karena semuanya tetap ada efek samping kok. Nih dia. Dari Widev. Widev, thank you ya Widev. Widev udah tolongin ya terus nih. Yang namanya anak-anak itu rentang usia berapa, Say? Ya, usia balita atau seusia kamu? Maaf nih. Kalau seusia balita sama seusia saya mah nggak perlu, Widep. Balita mau diajarin apa? Aku nggak perlu diajarin, udah jago aku. Nggak perlu ya kan? Kalau Hajer Zanetti, pengetahuan sejak dini penting dengan cara dan penyampaian yang tepat pastinya ya kan? Nggak akan disampaikan dengan dipraktekkan juga kan ya? Gitu loh. Tenang. Yohanes.Liverpool, pengenalan kontrasepsi adalah bagian dari edukasi sejak dini agar anak-anak tidak mencari-cari informasi secara diam-diam dan salah ujung-ujungnya. Betul sekali Yohanes. Ale dasar juga sama, edukasi dan penyampaian harus tepat. Betul. _uplay, anak-anaknya usia berapa dulu nih? Ngeri-ngeri sedap masalahnya ya. Sekarang apa sih? SMP, SMA, kuliah, SMP lah paling tidak ya kan? SMP lah, anak-anaknya usia berapa dulu nih SMP. Kalau si anak-anak zaman aku SMP, guru kasih edukasi, kemudian ditiup-tiup dijadiin balon. Dijadiin balon, berarti cuma satu dong, dan itu hanya untuk pria gitu loh. Saat ini kan alat kontrasepsi itu tidak hanya untuk pria, tapi juga bisa untuk wanita. Nah itu yang harus ini ya. Tapi paling gampang cowok kali ya. Karena dari dulu Pak emang bener, kita dulu pun diajarinnya pasti kondom. Mungkin karena kondom itu paling gampang didapat. Bener gak sih? Ya, dulu gampang. Di supermarket itu pasti jual, nggak mungkin nggak. Beda sama kayak pil KB, itu kan harus di apotik kan. Aku dari rumah sakit gue tawarin dulu. Iya, enggak pil KB. Oh iya, tapi kan harus ke rumah sakit. Bukan ke Indomaret atau Alfamart kan, nggak bisa kan. Nah yang ada di situ kan kondom paling kan gitu loh. Yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang gitu. Ntar gue bilang, ini dipasang ya, dipasang di kaki meja, kan salah ya? Salah. Karena gurunya ngasihnya ditiup-tiup dijadiin balon. Berarti kan dijawab itu, loh itu balon berarti gitu kan ya, gitu.
Wah, ini ada dari Angga. Mbak Yen mirip artis drama Korea deh. Wah, yang bener, ntar saya cari deh. Kayak siapa tuh? Oke, kalau dari Sui_246, kalau usia sudah mumpuni dan dirasa cukup, wajar aja anak-anak tahu Mbak, pengenalan dini. Oke. Mawiku setuju. Alek_si_tepu setuju juga. Yang penting cara penyampaiannya harus tepat. Terus harapan_sahabat. Ingat waktu sekolah SMA belajar biologi pas tentang organ manusia, kita sih lugu-lugu aja, nggak pikir macam-macam. Dan waktu sekolah SD juga ada bahas program keluarga berencana, ada pil, kondom, IUD sama spiral. Itu dia paling gampang didapat sih kondom memang ya. Karena kalau IUD dan spiral itu kan semuanya harus dimasukkan ya. Ya udah Rian, yes. Setuju. T. Yulianto. Terus Jilanti apa inilah juga setuju. Terus Andi Inframe tidak setuju. Kenapa? Kata dia. Lebih penting sejak ini anaknya cowok setuju bang. Anak cowok lebih setuju karena lebih is okay gitu. Daripada digatel. Gitu. Gatel garuk lah. Ya lo. Ini Andi_inframe tidak setuju. Kenapa? Lebih penting sejak usia dini anak-anak kita bimbing dan bekali dengan akhlakul karimah, dan saat mulai balik sampaikan dengan bahasa mereka, negatifnya seks bebas. Gitu aja dari saya Mbak Yeyen. Andi_inframe tadi kan ini udah bahas ya, yang namanya orang tua pasti kita kasih tahu ya kan, dalam arti misalnya anakku perempuan aku kasih tahu lu gini, tapi kalau hamil tuh nggak gampang loh, jadi ibu muda tuh nggak gampang loh ya kan, dalam arti jadi ibu muda tuh siap nggak sih jadi orang tua tuh nggak cuma lu hamil ngelahirin, nggak, tapi mendidik, memberi makan, mendidik yang paling susah gitu kan. Jadi kalau emang kepepet, emang kebelet, pengen banget ya lu kerjain aja, tapi kan nggak harus hamil ya gitu loh. Paham kan kalian gitu loh. Saya 42 mau 43 loh tahun ini, anak saya 1, bebe aja. Gitu kan. Dalam arti please dah gitu loh. Banyak hal yang harus dipikirkan secara panjang gitu. Kalau untuk cewek iya. Masa depan di depan sih, bukan satu, masa depan di depan kok. Ini ada Lili_Yanik setuju. Pendidikan seks harus dikenalkan sejak dini supaya si anak bisa mengerti dan memahami efeknya. Betul kan? Satu sisi kita juga harus menanamkan pendidikan agama yang baik dan penyampaiannya juga harus tepat. Iya sih, pastilah. Yang gini deh. Mana ada orang tua ya dari kecil tidak memberikan pendidikan agama sama anak-anak yang nggak ada. Bahkan orang tua sekarang, apalagi di Indonesia yang tahu ya, itu anaknya dari sekolah masih aja ikut agama tuh, kalau pengajian Al-Quran TPA, ya kan? Pasti ada TPA. Terus kalau sore ikut pengajian, ya kan? Dan segala macam. Tapi itu tadi, kita memang sebagai orang tua mencoba memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita mencoba tahu dan mengedukasi anak-anak kita. Tapi sekarang kenyataannya adalah anak-anak kita itu lebih lama di luar dibanding di rumah. Anak sekolah begitu SD swasta ya, kita nggak ngomongin negeri. Swasta mereka masuk 7:30, pulang tuh udah jam 2:30. Siang. Udah siang, udah sampai sore. Berarti mereka lebih lama dan lebih banyak bersama orang lain dibanding sama kita sama orang tuanya. Sampai rumah dia juga belum tentu ngobrol sama kita. Tapi dia ngerjain PR, ngerjain tugas. Belum lagi kalau mereka harus les dan segala macam. Nah, dan banyak sekali kejadian anak-anak yang kalau di rumahnya tuh diem banget. Di rumah tuh diem, nggak banyak tingkah, nggak banyak pola. Tapi begitu kita ngambil rapot, gurunya bilang, Bu, anaknya di sekolah berantem mulu, Bu, anaknya gini-gini. Padahal di rumah diem. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita waspadai. Karena yang bahaya adalah anak-anak yang tidak bisa mengeluarkan pendapatnya di rumah. Karena bisa jadi setiap kali dia mau ngomong, misalnya dia ngomong, aku tadi diomelin sama ibu guru. Orang tuanya tuh, kamu nakal pasti. Karena guru tuh nggak mungkin marah kalau kamu nggak nakal. Yang akhirnya membuat dia nggak mau cerita. Yang akhirnya buat dia nggak mau ngomong. Ya kan? Itu akan bahaya. Sama seperti begitu mereka udah mulai suka sama orang. Pada saat mereka sudah mulai jatuh cinta sama orang. Ya kan? Kayak aku selalu ngomong sama si kakak.
Siap tidak siap aku harus terima. Anakku cewek siap tidak siap aku harus terima kalau dia akan punya pacar. Dia akan punya perasaan sayang, dia akan punya perasaan senang. Itu dulu aku sering godain misalnya, Kak nanti kalau udah ciuman kasih tau mami ya. Sampai sekarang sih dia belum ngasih tahu, tapi aku sih yakin udah. Tapi dia belum ngasih tahu gitu kan ya, gitu loh. Karena buat aku jaga-jaga mulainya tuh dari situ sebenarnya gitu kan. Tapi selagi apa ya, kan nggak mungkin juga aku bilang sama anakku, hei kamu kalau pacaran nggak boleh ciuman ya, pegangan tangan aja gitu. Agak susah juga ya anak sekarang gitu kan ya. Oh kamu, iya, kamu kalau pacaran tolonglah, kamu kalau pacaran di lapangan banteng pas lampunya nyala semua, ya kan, gitu loh. Kamu kalau pacaran tolong di lapangan banteng pas lampunya nyala semua, gitu kan. Atau kalian kalau pacaran tolonglah di pasar yang rame, ya kan, duduk berdua tapi di pasar yang rame di depan banyak orang, gitu kan nggak mungkin ya, gitu. Karena buktinya kenyataannya kalau kita pulang malam lewat jembatan, itu banyak banget motor parkir di pinggir jembatan. Yang aku juga bingung, tapi di situ lebih aman loh. Kenapa? Karena yang parkir nggak satu. Iya kan? Yang parkir nggak satu. Sebelah sini parkir, depan dikit jarak 5 meter parkir. Ya kan? Jarak 5 meter, ntar sebelah kanannya jarak 10 meter parkir gitu kan. Di komplek-komplek juga gitu tuh, motor parkir berapa meter parkir gitu kan. Iya kan gitu loh. Jadi, nah alangkah bijaknya kalau menurut Yayan kita memberitahukan itu kepada anak-anak kita dari sekarang. Kalau misalnya tanya umurnya berapa, mulai dari SMP sudah boleh kita kasih tahu. Karena zaman sekarang tuh kita nggak ngerti, karena banyak juga kejadian yang cewek rebutan sampai digebugin. Ya kan, rebutan cowok doang sampai digebugin. Masya Allah, segimana enaknya sih. Gitu loh, ribet banget. Gitu loh, sampai digebugin sampai kayak gimana gitu kan. Nah mulai dari situ, itu kalau sampai tuh cewek bisa ngegebugin temennya hanya karena cowok yang dia suka, aku sih nggak yakin dia belum ngapa-ngapain. Karena kalau dia belum ngapa-ngapain ya udah, lu mau sama dia ya udahlah, gua belum ngapa-ngapain juga sama lu gitu loh, ya kan. Jadi banyak hal, nah itu yang harus diperhatikan gitu sebagai orang tua yang punya anak laki. Mungkin lebih nggak worry gitu kan ya, tapi kalian jangan enak aja nih ya. Masalah punya anak laki saat ini adalah satu, anak cowok sekarang nggak tahu apa malas kerja atau gimana, mereka suka sekali dengan yang lebih berumur ya. Jadi jagain anak lo ya kan. Terus sama banyak sekali predator seks yang ngejarnya anak cowok. Jadi kalian jangan terus, weh anak gua laki aman, anak gua bisa nidurin semua cewek tanpa, yang penting tanpa harus hamil ya. Nggak taunya sekarang tuh anak laki lebih banyak permasalahannya dibanding anak perempuan. Anak priuk tuh begitu. Ya kan, anak perempuan cuma ngejagain gimana caranya gitu. Jadi nggak segampang itulah pokoknya guys. Oke, terima kasih hari ini bahasannya sampai di sini dulu ya kan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk saling memberi informasi, untuk saling menguatkan, untuk saling membuka gitu kan. Yen tidak ingin mengejar harus atau tidak, itu kembali lagi ke masing-masing. Ada yang bilang nggak perlu, yang penting sama aku ditanamin agama cukup. Oke, nggak ada masalah. Kamu ngobrol lagi sama Yeyen 5 tahun lagi gitu kan ya, pada saat anak kamu udah besar gitu. Oke, jadi pokoknya Yeyen kembalikan lagi ke kalian. Kalau Yeyen secara pribadi, Yeyen oke. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin Yeyen hari ini. Terima kasih buat teman-teman IG yang udah ngebantuin Yeyen dengan menjawab pertanyaan Yeyen. Dan mudah-mudahan teman-teman IG Yeyen juga mau ke channel YouTube Yeyen Lydia Official. Nanti kalau udah 100.000 Yeyen akan undang 5 orang untuk makan bareng Yeyen. Oke, 100.000 subscriber. Nanti makan bareng Yeyen. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah setia, dan mudah-mudahan kalian tetap setia. Jangan lupa di komen, dan tolong buat yang komennya agak menyimpang dari jalur. Mungkin kamu perlu ngebetulin, ada yang salah di otak kamu mungkin ya. Mungkin kamu harus kembali ke jalur yang benar, tolong. Mungkin kamu harus lihat dulu arah jalannya, kamu sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Oke, terima kasih semuanya. I love you all. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube Yeyen, bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya, love you.